Ketika kita hendak membeli spray, sangat penting untuk memeriksa apakah bahan yang digunakan ramah lingkungan sepanjang proses produksinya. Mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Bukan hanya raw material atau bahan baku yang digunakan. Meskipun bahan bakunya berasal dari kayu yang ramah lingkungan, namun proses produksinya ternyata tidak. Lyocell menggunakan energi yang sangat besar yang berasal dari sumber energi non-terbarukan. Informasi seperti ini seringkali tidak diungkapkan oleh produsen lyocell. Beberapa produk lain mencampur kain dengan polyester untuk mengurangi biaya produksi, atau bahkan menggunakan 100% polyester yang dikenal sebagai Microtex. Bahan ini menghasilkan mikroplastik yang sulit terurai secara alami, berbahaya bagi kesehatan, dan merusak lingkungan. Berdasarkan penelitian dari WWF Singapura, setiap orang mengonsumsi sekitar 0,1 hingga 5 gram mikroplastik per minggu. Jika kita mengambil rata-rata sekitar 2,5 gram mikroplastik per minggu, maka seorang anak berusia 10 tahun telah mengonsumsi sekitar 1,2 kg plastik selama hidupnya. Meskipun sebagian besar plastik mungkin telah keluar dari tubuhnya, kita harus bertanya berapa banyak yang masih ada di dalam tubuhnya. Mendapatkan informasi yang objektif dan jujur tentang bahan yang paling ramah lingkungan memang sulit. Informasi subjektif dan opini pribadi tersebar luas di internet, dan terkadang dipersulit oleh praktik greenwashing yang hanya bertujuan untuk pemasaran. Salah satu solusinya adalah melalui HMSI, yang menilai dampak lingkungan secara seimbang dengan data yang terukur dan konsisten. Ini memungkinkan kita untuk membandingkan dampak lingkungan dari berbagai jenis kain spray secara objektif. HMSI mencakup 5 kategori dampak lingkungan, yaitu 1. Pemanasan global. 2. Eutrofikasi akibat penggunaan pupuk yang berlebihan. 3. Penggunaan air. 4. Penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Dan yang kelima adalah toksisitas akibat pemakaian bahan kimia dan logam termasuk pestisida. Setelah membandingkan secara objektif, ternyata katun adalah bahan spray yang paling ramah lingkungan yang tersedia di Indonesia saat ini. Sebagai contoh, spray katun menghasilkan emisi karbon dioksida 2 hingga 5 kali lebih rendah dibandingkan dengan spray berbahan serat bambu dan lyocell. Informasi lebih lanjut, termasuk data penelitian yang lebih rinci, dapat ditemukan dalam PDF yang tersedia di levenkaten.com. Data mentahnya juga dapat diakses secara gratis melalui situs HMSI oleh masyarakat umum. Jadi, saat memilih spray, jangan hanya memperhatikan bahan bakunya. Pertimbangkan juga seluruh proses produksi dan dampaknya terhadap lingkungan. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi kita. Sebagai informasi tambahan, bahkan jika kita tidak memprioritaskan aspek ramah lingkungan dalam pemilihan spray, bahan 100% katun tetap merupakan pilihan yang paling baik. Sangat sesuai untuk digunakan dalam iklim tropis seperti di Indonesia, seperti yang sudah terbukti sejak zaman dahulu. Istirahat dengan nyaman di spray yang dijamin pasti 100% katun tanpa bahan campuran lainnya dari Leven Katen.